Dalam kelas, si pembuli cengar-cengir. Dia yang sudah terbiasa sombong, menjadi semena-menanya. Detik berikutnya, si perempuan dipukul sampai ke lantai. Dengan satu tamparan, darahnya terus mengalir. Si pembuli terkejut. Biasa dia selalu lemah. Hari ini salah minum obat apa? Tapi yang dia tidak tahu adalah, perempuan ini bukanlah dia, tapi adalah kembar dari Si Yuyan. Seminggu yang lalu, Si Yuyan lari tanpa arah. Dibuli sampai setengah mati. Karena panik, jatuh karena tersandung anak tangga. Si Yuyan jatuh ke tanah. "Tolong saya." Setelah terbangun, dia sudah terbaring di rumah sakit. Wajah yang penuh luka, seluruh badan terisi luka memar. Tidak ada yang tahu, dia sudah berbaring berapa lama. Polisi yang baik hati lewat dan menolongnya. Setelah diselidiki, polisi curiga, ini adalah kekerasan dalam sekolah. Tetapi ketika ditanya, perempuan menolak berbicara. Di saat itu juga, guru datang, baru masuk pintu. Ia memarahi si polisi tersebut, lalu pura-pura menanyakan keadaannya. Dan ada seseorang di belakang guru. Ialah orang tua dari si pembuli itu. Setelah masuk tidak basa-basi. Mereka merasa mempunyai banyak uang. Ingin menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Mendengar ini, polisi emosi, dan langsung membalas. Tetapi Si Yuyan yang ada di sampingnya, merasa sakit menderita. Siapapun yang menanyakannya, dia selalu bersikap seperti orang bisu. Tidak menyuarakan apapun. Di sisi lain, guru melaporkan kepada kepala sekolah. Perempuan sepertinya mendapat penyakit selektif mutisme. Dan orang tuanya sedang di luar negeri. Perempuan cukup diam saja, kasus ini akan hilang begitu saja. Nama baik sekolah pun juga tidak akan turun. Tidak lama kemudian, malam tiba. Si Yuyan yang ada di dalam kamar rumah sakit, ada niat untuk bunuh diri. Dunia ini tidak ada yang berharga lagi. Selang oksigen meliliti lehernya. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Ingin mati tidak, langsung menggenggam tangan Si Yuyan. Wanita ini tidak menenangkannya, tetapi mengejeknya. Bunuh diri dengan cara seperti ini. Ingin mati sepertinya sulit. Wanita ini bernama Xian Yi. Dulu, dia juga pernah dibuli. Tetapi waktu itu, ia memilih sabar. Sampai sekarang, masalah sebelumnya seperti luka. Sakit apabila disentuh. Dia tidak ingin Si Yuyan seperti itu. Meneruskan hidupnya. Balas dendam adalah jalan satu-satunya. Jangan mati. Tunggu saya. Malam Si Yuyan mimpi buruk. Di hutan yang sama, dia dikejar lagi. Tetapi kali ini, dia tidak tersandung lagi. Tetapi yang tergeletak adalah jasadnya. Karena kaget, ia terbangun. Esoknya keluar dari rumah sakit. Si pembuli datang, mulai menertawakannya. Dipukul sampai seperti ini, masih tidak berani melawan. Sungguh mempunyai nasib yang malang. Tetapi semua ini sudah didengar sangat jelas oleh Xian Yi yang ada di luar kamar. Niatan untuk balas dendam semakin bergairah. Tidak banyak basa-basi. Si Yuyan membawa Xian Yi mencari kakaknya, tetapi kakaknya seperti tidak ingin peduli dengannya. Dulu ketika orang tuanya cerai, kakaknya ikut dengan ibu. Tak lama kemudian, ibunya meninggal, dan kakaknya mulai dendam. Mendengar rencana Xian Yi, kakaknya mulai meremehkan. Xian Yi ingin mereka bertukar identitas. Adiknya penakut, tetapi kakaknya sangat sombong. Jika kakaknya yang menggantikan adiknya ke sekolah, si pembuli itu tidak akan tenang. Mendengar rencana yang konyol ini, dia tidak mendengarkannya, dan keluar dari kamar. Tetapi setelah itu, karena salah ambil handphone, kakaknya mulai marah. Si pembuli tidak hanya menertawakan, tetapi juga mengirim video. Melihat dalam video itu ada adiknya. Semakin emosi. Kenapa dia selemah itu? Di dalam sekolah, perempuan ini sangat percaya diri. Wajahnya yang penuh senyuman. Tidak punya beban dan penuh tidak kepedulian. Orang yang seperti ini, berani bully adik saya. Satu tamparan. Dulu yang pernah dibuat olehnya. Kakaknya membalasnya dengan 10 kali lipat. Tak lama kemudian, guru datang. Si pembuli merasa ada guru yang akan membelanya. Berubah menjadi sangat sombong. Si Yuyan takut dengan guru. Tetapi kakaknya tidak. Dengan diberikan ancaman, guru takut sampai melindungi diri di sebuah sudut. Setelah pulang,
Kakaknya memberikan video kepada Si Yuyan. Tetapi kelihatannya, dia tidak senang. Si Yuyan tidak ingin membalas dendam seperti ini. Ia hanya ingin si pembuli ini minta maaf. Memukul orang tidak sulit, yang paling penting adalah menyuruhnya meminta maaf. Keesokan harinya, berbohong kepada kakak, Si Yuyan pergi ke sekolah. Tetapi baru sampai di sekolah, dia mendengar percakapan guru. Di dalam ruang guru, ibu dari si pembuli ini berkomentar. Kepala sekolah hanya mengiyakan saja. Mereka bekerja sama. Tak lama nanti, sekolah akan menegeluarkannya. Mendengar percakapan ini, Si Yuyan lari. Baru sampai ke toilet, si pembuli juga ada di sana. Tidak ditanya lagi, Si Yuyan dibuli kembali. Pulang dengan seluruh badan yang basah, lalu pingsan dan jatuh ke lantai. Melihat adiknya, kakaknya sudah tahu terjadi apa saja. Sekarang ia sangat marah, tetapi pada saat emosi, ia juga sangat tenang. Selesai memilih lokasi, langsung menghubungi si pembuli. Video saya. Orang tuamu sudah lihat apa belum? Kakaknya mengancam dengan video. Dan ia terpancing. Dengan satu pukulan. Ketika ia terbangun, tangan dan kaki sudah diikat mati. Ketika dia pingsan, kakaknya memotret beberapa foto. Dia ingin dengan cara yang sadis menghukum si pembuli ini. Cairan aneh keluar dari botol. Tanah langsung mengeluarkan asap. Untuk menjailinya, kakaknya memberikan satu kesempatan. 5 detik. Jika kamu bisa lari, foto akan dihapus. Jika terkejar, saya bisa bantu kamu menghubungi ambulans. Perempuan ini langsung lari sekencangnya. Mungkin ia tidak memperhatikan. Jalan ini sangat familiar dengan anak tangga yang sama. Dan sama-sama tersandung. Perempuan ini terjatuh, sama seperti Si Yuyan yang dulu. Kakaknya tertawa dingin, dan pada saat itu, adiknya datang. Dia memohon kakaknya untuk melepaskannya. Tetapi karena sudah ketagihan, mana mungkin bisa berhenti begitu saja. Dia mendorong adiknya. Lalu, polisi datang. Kakaknya ditangkap. Perempuan ini sangat sombong. Sudah ditanglap ke dalam kantor polisi. Tetapi tidak panik sama sekali. Karena hukum menetapkan, jika tidak ada wali, dan masih belum cukup umur, polisi juga tidak bisa apa-apa. Dan juga Xian Yi. Bukan sembarangan orang. Si Yuyan, jika kamu seperti ini terus, tidak ada keuntungannya bagi kamu. Sekarang mereka yang membantunya. Mengapa Anda bilang dia adalah korban? Tidak lama kemarin kejadian di lokasi yang sama. Kita juga mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Perbuatan orang tua si pembuli saat itu juga ingin dibalikan kepadanya. Tetapi polisi sepertinya mengetahui sesuatu. Si Yuyan yang ini sepertinya agak berbeda. Baru keluar dari kantor polisi, ibu si pembuli datang. Melihat Si Yuyan, langsung memukulnya. Dan polisi mendengar percakapan dari mereka, mengetahui sebuah kejanggalan. Perempuan ini bukan Si Yuyan. Lalu di mana Si Yuyan yang asli? Langsung memeriksa rumahnya. Rumah yang kosong. Tidak orang satupun. Di mana Si Yuyan yang asli? Setelah mengalami pembulian, mental Si Yuyan seperti tidak normal. Orang-orang ini sebenarnya hanya imajinasinya. Dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Sekarang sudah ada di luar negeri. Tapi pada saat yang bersamaan, ada berita yang mengabarkan, korban sudah teridentifikasi. Namanya hutan yang sangat familiar, lokasi yang sangat familiar, hanya saja tidak menyebut namanya. Ini adalah akhir yang terbuka. Di belakang cerita, layak untuk direnungkan. Dan apakah yang di bandara? Itu adalah adik yang asli. Apakah jangan-jangan pembulian pertama itu? Si Yuyan sudah meninggal. Masalah ini adalah perbuatan kakaknya. Adiknya dibunuh. Polisi juga tidak bisa berbuat apapun. Dia yang menjadi kakak hanya bisa bergerak sendiri.